Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan terus menopang kita, terus memelihara kita hingga sampai sekarang ini. Dan marilah kita memulai hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas seluruh hidup kami ini. Engkaulah yang memelihara kami dan menopang kami, memberkati kami, dan kami ada sampai hari ini karena Tuhan yang bermurah hati yang mengasihi kami, memberikan kami nafas hidup. Terima kasih Tuhan. Kami mohon tolonglah kami ya Tuhan. Pada hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Karena itu layakkanlah kami, ampunilah segala dosa kami, dan sucikanlah kami Tuhan oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan kuasailah hati dan pikiran kami oleh Allah Roh Kudus. Sucikan kami oleh darah Tuhan Yesus Kristus, dan berkatilah agar hati kami siap ditanami oleh firman Tuhan, dan juga mampukan kami untuk hidup melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan pada hari ini adalah percaya kepada Yesus adalah agar memiliki hidup yang baru. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saya mengajukan satu pertanyaan begini, mengapa Anda mengambil keputusan untuk percaya Yesus? Maka jawaban yang umum yang diberikan oleh orang-orang Kristen adalah agar pada waktu meninggalkan dunia ini nanti masuk surga. Nah, demikian juga saudara, pola-pola pemberitaan Injil yang dilakukan oleh orang-orang Kristen pada umumnya, semuanya atau pada umumnya berpusatkan pada tawaran agar nanti ketika mati atau meninggalkan dunia ini masuk surga. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, seringkali orang-orang Kristen itu menakut-nakuti orang lain dengan konsep neraka, lalu kemudian menawarkan surga bagi orang yang mau percaya kepada Yesus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, konsep surga di dalam Alkitab berbeda dengan konsep surga yang ditawarkan oleh dunia ini. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita melihat cara pandang orang dunia yang belum mengenal Tuhan tentang surga. Ya. Orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mengerti ajaran kitab suci atau ajaran Alkitab, pada dasarnya, pada umumnya mereka memahami surga itu dalam kacamata dengan kesenangan duniawi. Yang pertama saudara, ada orang-orang tertentu ya di dalam benaknya karena barangkali karena wataknya, karena nafsunya, ya, maka yang ada dalam bayangannya tentang surga itu adalah tempat di mana ada banyak bidadari yang cantik, yang siap melayani seperti sang raja, seperti raja. Yang kedua saudara, ada juga orang-orang tertentu yang karena dalam hidup ini mengalami sakit penyakit yang sangat berat, sehingga yang ada di dalam benaknya atau membayangkan surga, ia membayangkan surga itu adalah sebagai tempat di mana tidak ada lagi sakit penyakit. Dan yang ketiga, ada juga orang-orang yang dalam dunia ini mengalami kemiskinan, maka dalam pandangannya surga itu adalah tempat yang sangat mewah di mana batunya saja terbuat dari emas. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun di dalam Alkitab memang tidak ditegaskan bahwa di surga tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada air mata, tetapi pada hakikatnya surga itu bukanlah tempat kita menikmati kesenangan-kesenangan duniawi. Ya.
Surga itu bukanlah tempat untuk menikmati kesenangan duniawi. Surga adalah tempat di mana manusia dengan Allah bersekutu secara sempurna. Surga adalah tempat di mana kita dan Allah akan berhadapan muka dengan muka. Surga adalah tempat di mana kita dan Allah akan bersatu sepenuhnya dan menikmati sebuah persekutuan yang indah dan sempurna. Pertanyaannya sekarang saudara, kalau demikian apa yang dijanjikan atau yang akan diberikan oleh Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya? Jika bukan surga yang seperti manusia berdosa harapkan, apa surga seperti apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepadanya? Saudara, mari kita melihat jawabannya di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dialah, di sini dialah adalah maksudnya Yesus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Panggilan kudus bisa dikatakan panggilan dapat diterjemahkan adalah kepada kehidupan yang kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, atau lebih tepatnya diterjemahkan perbuatan-perbuatan kita. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan, atau dengan kata lain bisa juga diartikan menghapuskan atau menghilangkan kuasa maut atau kematian dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa, atau mendatangkan hidup yang tidak rusak. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan dalam karya keselamatan yang dikaruniakan Allah. Allah memang tidak pernah menyelamatkan manusia itu berdasarkan perbuatan-perbuatan baik kita. Allah memang menyelamatkan kita tidak berdasarkan amal baik kita. Allah menyelamatkan kita karena kasih karunia-Nya. Allah yang maha kuasa, yang maha mulia itu turun ke dalam dunia dalam pribadi Yesus Kristus, berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia. Karena anugerahnya Yesus menebus manusia dari perbudakan dosa. Namun saudara, Yesus mati di atas kayu salib bukan tanpa tujuan. Yesus mati di atas kayu salib supaya apa? Supaya kematian tidak lagi menguasai manusia. Kematian yang dimaksud di sini adalah bukan kematian secara fisik, tetapi kematian secara rohani. Kematian secara rohani itu adalah yang menunjuk pada ketidakmampuan manusia untuk hidup benar di hadapan Allah. Saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak Adam dan Hawa, manusia pertama itu jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa lagi hidup benar di hadapan Allah. Manusia telah dikuasai dan telah tunduk di bawah kuasa dosa. Yesus mati di atas kayu salib supaya manusia tidak lagi dikuasai oleh kematian rohani secara khusus. Namun supaya manusia atau orang-orang yang percaya kepada Yesus memiliki kehidupan yang tidak rusak. Kehidupan yang tidak rusak karena dosa. Jadi saudara, Alkitab dengan sangat jelas menunjukkan atau memperlihatkan kepada kita bahwa Allah menyelamatkan manusia supaya manusia memiliki kehidupan yang tidak lagi dikuasai oleh dosa atau kehidupan yang kudus. Jadi walaupun manusia tidak pernah diselamatkan oleh karena perbuatan-perbuatannya, tetapi
Allah menyelamatkan kita supaya kita memiliki kehidupan dan perbuatan-perbuatan yang baik. Perhatikan di dalam apa yang ditulis oleh Paulus di dalam 2 Timotius tadi, ya, supaya kita memperoleh kehidupan yang tidak rusak. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada pertanyaan tadi, ya, apakah sebenarnya yang Yesus janjikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, kepada orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus? Jawabannya adalah Yesus berjanji akan mengaruniakan kepada kita sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang tidak lagi dibelenggu oleh dosa, sebuah kehidupan yang makin hari makin berubah menjadi baru, menjadi makin baik, kehidupan yang kudus. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, Paulus menegaskan, siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara, siapa yang percaya kepada Yesus, ia memiliki natur hidup yang baru. Artinya saudara, kalau sebelum kita percaya Yesus, kita memiliki kehidupan yang terbelenggu oleh dosa, kehidupan yang selalu kalah dengan dosa, kehidupan yang selalu berorientasi pada diri sendiri dan dunia ini, maka sekarang di dalam Kristus Yesus ada pembaharuan dalam diri kita. Kita bukan lagi hamba dosa, kita adalah hamba-hamba kebenaran. Kita hidup bagi Allah. Nah saudara, ini adalah berita Injil yang benar. Inilah kabar baik. Inilah kebenaran Allah yang harus kita wartakan, yang harus kita beritakan, yang harus kita ceritakan. Inilah berita sukacita yang dijanjikan Allah kepada setiap kita orang yang percaya, bahwa di dalam Yesus Kristus, di dalam iman kita kepada Yesus, Allah akan memberikan kepada kita apa yang apa yang manusia paling butuhkan dalam hidupnya. Bukan apa yang manusia paling inginkan, tetapi apa yang manusia paling butuhkan. Saudara, semua yang paling diinginkan manusia itu adalah kekayaan, kemakmuran, kesehatan, jabatan, pendidikan, ya, dan lain sebagainya. Tetapi semua itu saudara tidak menjawab kebutuhan utama manusia, yaitu bebas dari dosa, lepas dari belenggu dosa. Tidak akan bisa memenuhi kebutuhan manusia. Karena itu saudara, Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Ia rela mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya bagi kita. Tujuannya adalah ia ingin memberikan apa yang manusia paling butuhkan, yaitu hidup yang bebas dari dosa, hidup yang bebas dari belenggu dosa, hidup yang bebas dari kerusakan. Inilah berita Injil. Inilah kabar gembira yang Allah nyatakan kepada kita di dalam Alkitab atau di dalam kitab suci. Nah saudara, lalu apa yang dapat kita pelajari dari kebenaran yang sangat penting ini? Apa yang dapat kita petik sebagai pelajaran bagi kita? Sebagai pelajaran bagi kita adalah bahwa pembaharuan hidup merupakan tujuan dan juga sekaligus ciri khas dari karya keselamatan yang Allah sedang kerjakan di dalam diri kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya supaya kita dapat mengalami pembaharuan hidup itu? Yang pertama, caranya adalah satu, pembaharuan hidup dapat terjadi dalam diri kita jika kita tekun dan setia di dalam memelihara hubungan pribadi dengan Tuhan yang dibangun melalui doa dan mempelajari firman Allah
atau mendalami firman Tuhan. Melalui doa kita berbicara dengan Allah. Dan melalui firman Allah, melalui Alkitab, melalui renungan firman Tuhan, Allah berbicara kepada kita, Allah mengajar kita, Allah memberitahukan apa yang Ia inginkan agar kita lakukan dalam hidup ini. Yang kedua, pembaruan hidup akan terjadi dalam diri kita jika kita memiliki komitmen yang kokoh untuk terus-menerus memperbaharui baik itu kehidupan moral maupun karakter kita. Dan yang ketiga, pembaharuan hidup dalam kehidupan orang-orang percaya kepada Tuhan akan terjadi jika kita peka terhadap pimpinan Roh Kudus di dalam hati nurani setiap kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya setiap kita, seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, mau memberi diri ya untuk diubahkan dan dibentuk oleh Tuhan, dan mau hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menyelamatkan kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, membebaskan kami dari belenggu dosa, membebaskan kami dari kematian secara rohani, membebaskan kami dari belenggu dosa yang membuat kami tidak mampu lagi hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan jalan keselamatan itu bagi setiap kami. Engkau mengaruniakan hidup baru bagi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan tolonglah kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, agar kami dapat menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami dan melakukannya. Berkatilah seluruh jemaat pada hari ini Tuhan. Tolonglah di dalam seluruh perjalanan hidup dan perjuangan iman, agar senantiasa rindu untuk hidup bagi Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.